Di kerajaan Grand Reich, di dalam istana terdapat tradisi lama, yaitu menyewa guru privat kerajaan untuk mendidik para pangeran sebagai persiapan untuk pewarisan tahta. Orang yang terpilih menjadi guru privat adalah orang terbaik, talenta luar biasa, yang dicari di seluruh kerajaan. Guru privat yang dipercaya oleh raja bernama Heine. Raja memiliki 6 orang anak, terdiri dari seorang putri dan 5 orang pangeran. Meskipun sudah diputuskan bahwa putra sulung akan menjadi pewaris, masa depan sulit diprediksi, siapa tahu malapetaka datang. Oleh karena itu, raja ingin saya mengajari adik-adiknya untuk membina dan mempersiapkan mereka agar siap mewarisi takhta jika terjadi hal yang tidak terduga. Kereta yang membawa guru privat kerajaan tiba di ibu kota. Saya turun dengan penuh percaya diri. Saya pikir raja telah memilih orang yang sangat dapat dipercaya, namun ternyata kedua penjaga gerbang itu tampak curiga hanya karena tinggi badan saya. Meskipun saya sudah berusaha memperkenalkan diri, mereka tetap bersikeras bahwa saya adalah putra dari guru privat kerajaan. Untungnya, ratu muncul saat itu. Jika tidak, entah sampai kapan kedua pemuda itu akan membelai kepala saya. Setelah itu, beliau memperkenalkan saya secara singkat kepada para pangeran. Beliau tidak mengerti mengapa guru privat sebelumnya begitu cepat menyerah. Meskipun beliau melihat para pangeran sangat penurut, terlepas dari apakah mereka penurut atau bermasalah, saya tetap bertekad untuk menyelesaikan tugas ini. Kemudian beliau mengantar saya ke kamar para pangeran. Pintu terbuka, saya masuk ke dalam dan memperkenalkan diri kepada mereka. Para pangeran muncul di hadapan saya dengan sempurna, seolah-olah keluar dari lukisan. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan untuk menyambut dan berbicara dengan sopan, tetapi kesopanan itu hanya bertahan 2 kalimat. Pangeran itu segera mengubah sikapnya, berbicara dengan angkuh, merendahkan, dan tidak menganggap saya berarti apa-apa. Namanya Leonhard, pangeran keempat kerajaan. Dia memang tampan, tetapi setiap kali membuka mulut, dia memancarkan kesombongan, ego setinggi gunung Everest. Saya segera memberinya julukan, Pangeran Everest Sombong. Saat dia sedang membual, pangeran lain tiba-tiba menerjang, mengangkat saya dan mempermainkan saya. Orang ini bernama Licht, pangeran kelima. Saya tidak pernah menyangka seorang anggota kerajaan bisa begitu kurang ajar, jadi saya memanggilnya, Pangeran Playboy. Melihat itu, pangeran ketiga datang untuk memperbaiki adiknya dan meminta maaf kepada saya. Namanya Bruno. Dia bertanya tentang pendidikan dan latar belakang saya. Namun, ketika dia mendapat jawaban bahwa saya belum pernah mengenyam pendidikan formal, sikapnya langsung berubah dingin. Benar-benar seorang pangeran intelek. Yang terakhir diperkenalkan adalah Kai, pangeran kedua, yang tampak cukup menakutkan saat menyapa saya dengan tatapan tajam, lalu pergi diam-diam tanpa berkata apa-apa. Ya, setidaknya salam pembukaan sudah selesai. Saya langsung ke pokok permasalahan. Saya ingin mewawancarai para pangeran. Mewawancarai masing-masing dari mereka akan membantu saya memahami tingkat mereka untuk mengatur pelajaran. Namun, pangeran keempat langsung menolak keras karena dia membenci tutor, mengira saya akan sama seperti yang sebelumnya, cepat atau lambat akan dipecat. Bruno juga setuju karena dia percaya bahwa tutor tanpa gelar formal tidak akan bisa mengajarinya. Lish mengikuti mayoritas, sementara Kai tidak punya pendapat. Sekarang saya mengerti mengapa para tutor sebelumnya berhenti begitu cepat. Para pangeran menghina mereka sebelum memecat mereka. Tapi apa peduliku? Saya tidak peduli. Yang ingin saya ketahui adalah siapa yang akan diwawancarai terlebih dahulu. Saya dipercayakan dengan tanggung jawab untuk mendidik mereka. Oleh karena itu, menyerah di tengah jalan bukanlah pilihan. Pangeran keempat masih belum mau menyerah, berniat membujuk saudara-saudaranya untuk meminta raja memecat saya, tetapi Lich menuangkan air dingin kepadanya. Dia adalah orang pertama yang setuju untuk diwawancarai. Bruno juga tidak ingin berdebat, tetapi dia ingin melihat seperti apa tutor yang diundang khusus oleh ayah mereka. Setelah itu Pangeran Kai juga mendekati saya, menggumamkan kata-kata yang tidak jelas, tetapi sepertinya dia menyuruh saya pergi, lalu diam-diam pergi. Ketiganya pergi, hanya menyisakan Leonhard dan aku. Akhirnya, aku menyeretnya kembali ke kamarku dan mewawancarainya di sana. Pangeran keempat Leonhard, 15 tahun, pria tertampan di benua ini dengan julukan Lily dari Grand Reich. Kepribadiannya digambarkan dalam dokumen yang kutemukan sebagai rendah hati dan baik hati. Namun kenyataannya, dia adalah Pangeran Everest yang arogan. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang kepribadiannya dan untuk menilai kemampuan akademisnya. Namun, kesulitannya adalah bagaimana membuatnya mau mengikuti tes. Ketika aku bertanya kepada Leonhard mengapa dia membenci guru, dia hanya mengatakan dia membenci mereka seperti membenci wortel dan paprika. Tiba-tiba saja dia menyamakan guru dengan makanan. Setelah interogasi, aku akhirnya menemukan sebagian alasannya. Belum ada tutor yang benar-benar peduli padanya. Selama ini, mereka hanya peduli pada suasana hati raja. Dan yang terpenting, dia benci belajar sementara tutor memaksanya belajar. Oleh karena itu,
tutor tidak ubahnya seperti musuh. Akibatnya, satu-satunya hal yang dia pelajari dari tutor adalah berlari. Terkadang berlari, terkadang menunggang kuda. Berkat tak terhitung banyaknya kali bolos sekolah, dia telah memenangkan banyak piala, terutama dalam atletik. Dengan situasi ini, aku bertanya-tanya, apakah memberikan tes padanya hanya akan membuatnya kabur. Dan seperti yang diperkirakan, begitu aku mengangkat kertas tes, Leonhard menggulung celananya dan lari. Namun yang lebih mengejutkan adalah aku bisa mengikutinya. Meskipun pintu depan diblokir, masih ada jendela. Leonhard mencoba melarikan diri melaluinya, tetapi tanpa sengaja menjatuhkan buku hariannya. Aku dengan cepat mengambilnya dan merangkak di bawah kursi untuk membacanya. Setelah membaca beberapa baris, aku menyadari buku harian itu penuh dengan hal-hal negatif. Bahkan masalah sepele pun membuat Leonhard tenggelam dalam keputusasaan dan kekecewaan. Ketika aku keluar dari bawah kursi dan bertanya kepadanya tentang hal itu, Leonhard menyangkalnya, mengatakan itu adalah buku harian Lick. Jadi, aku mengembalikannya kepadanya. Saat itulah Leonhard akhirnya mengakuinya sebagai miliknya. Mengetahui kelemahan ini, aku segera menggunakannya untuk memaksanya mengikuti tes. Akhirnya, Leonhard dengan enggan namun serius menyelesaikan dan mengisi semua jawabannya. Setelah menerima hasilnya, aku memberitahu Leonhard untuk menemuiku pukul 4 sore, untuk memulai pelajaran pertama, lalu meninggalkan ruangan. Leonhard masih kesal, memikirkan cara meminta ayahnya untuk memecatku, ketika tiba-tiba dia mendengar suara pintu terbuka. Dia mengira aku kembali untuk membujuknya mengikuti pelajaran pukul 4, tetapi ternyata, itu adalah seorang pelayan yang membawakan kue. Akulah yang mengatur agar mereka membawanya sebagai hadiah untuknya. Maka, Leonhard mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan raja, tetapi belum menerima guru ini. Sekarang giliran pangeran berikutnya. Pangeran yang bijaksana Bruno. Pangeran ketiga Bruno, 16 tahun, sejak kecil dipuji sebagai anak jenius dengan pengetahuan luar biasa. Dia bisa mengajar di banyak bidang, dan dianggap sebagai sarjana muda yang menjanjikan. Ini adalah detail yang telah kukumpulkan. Memasuki kamarnya, aku sedikit terkejut melihatnya dipenuhi berbagai macam buku. Namun, masalah pentingnya adalah bagaimana membuatnya mau mengikuti tes. Tanpa diduga, begitu aku menawarkannya, Bruno menerimanya dan menyelesaikannya seketika dalam sekejap mata. Tidak hanya itu, dia juga ingin menguji pengetahuan dan kemampuanku sendiri. Selama ini, semua guru kalah dari Bruno. Jika aku tidak bisa membuktikan diriku, aku akan dipecat. Aku berpikir, matang-matang, menerima tantangan itu bukanlah ide yang bagus. Tapi tiba-tiba, Bruno berkomentar bahwa dia tidak menyangka seorang guru kerajaan sekecil ini. Setiap kali aku mendengar kata, kecil, aku merasa tersinggung. Aku segera menerima tes itu. Tantangan pertama yang diajukan Bruno adalah permainan catur. Dari sebuah permainan, seseorang bisa melihat banyak hal tentang lawannya. Bruno dengan tingkat kemenangan 100% sangat percaya diri. Tapi hanya dengan beberapa langkah sederhana, aku berhasil mematikan langkahnya. Bruno terdiam, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia melanjutkan dengan perhitungan mental. Dia kalah. Beralih ke musik, aku bisa menggantikan seluruh orkestra. Dalam hal judi, dia kalah telak. Bruno mulai goyah dan sulit percaya. Akhirnya, dia mengeluarkan sesuatu yang paling dia kuasai. Pengetahuan. 100 pertanyaan sulit dari berbagai bidang ditulis secara acak dalam 5 bahasa. Namun sebelum dia selesai menjelaskan, aku sudah mengumpulkan jawabanku, bahkan mengoreksi kesalahan ejaannya. Hasilnya membuat Bruno putus asa. Sejak kecil, dia mengabdikan dirinya untuk belajar agar menonjol. Dan kini dia dikalahkan oleh seorang jenius, membuatnya bingung. Saat itu, aku memperhatikan makalah penelitian Bruno dan meminta izin untuk membacanya. Setelah memeriksanya, aku mengakui nilainya, dan bahkan memberikan saran untuk perbaikan. Melihat kerja kerasnya dipahami dan diakui, bahkan menerima saran konstruktif, Bruno menjadi bersemangat, jatuh berlutut dan memanggilku guru dengan mata penuh kekaguman. Sejak saat itu, aku adalah orang yang paling dia hormati. Ternyata keinginan Bruno untuk mengujiku hanyalah untuk mencari seseorang yang lebih baik yang bisa mengajarinya hal yang belum dia ketahui. Namun, penyebutan aku sebagai guru terdengar agak aneh. Aku menolak, tetapi Bruno tetap keras kepala ingin memanggilku begitu. Untungnya, tepat pada saat itu, Lick menyerbu masuk dan bertanya, apakah aku sudah selesai wawancara, lalu hampir membawaku pergi. Jika Lick tidak muncul, aku tidak tahu bagaimana aku akan lolos. Selesai sudah 2 orang. Selanjutnya adalah Pangeran Lick. Menurut informasi investigasi, Lick adalah pangeran kelima, berusia 14 tahun, seorang pria tampan dengan kepribadian ceria, sangat dekat dengan bangsawan dari negara lain. Dia sering menyelinap ke kota dan menonjol di antara keramaian, terutama wanita. Bisa dibilang, dia sangat ekstrovert. Akhirnya, kami sampai di kamarnya. Saya merasa sedikit pusing karena diangkat terbalik seperti itu. Lick membuka pintu dan memperkenalkan saya kepada semua orang. Ternyata mereka adalah pacar-pacarnya. Namun, disalahpahami sebagai anak kecil tidak selalu buruk.
Ketika Lichet mengatakan ada seorang tutor kerajaan kecil, gadis-gadis ini sangat ingin bertemu saya. Tetapi hanya sebentar, karena saya masih harus mewawancarai Lichet. Meskipun sedikit enggan, mereka pergi untuk memberi kami berdua ruang pribadi. Lagi pula, bukan hanya saya, Lich juga punya hal-hal pribadi untuk ditanyakan. Saya pikir itu akan tentang studi, atau latar belakang saya. Tetapi apa yang membuat Lich penasaran adalah tentang bagian-bagian tubuh saya. Begitu penasaran sehingga hanya mendapat satu tamparan di wajah adalah keberuntungan. Setelah itu, saya memberinya ujian, tetapi Lich tidak fokus dan terus mengoceh. Saya mengingatkannya untuk fokus dengan serius, tetapi Lich sudah selesai sejak lama. Kemudian, tepat saat saya akan mewawancarai pangeran terakhir, Lich memanggil saya kembali untuk menanyakan satu pertanyaan. Jika itu jenis pertanyaan seperti sebelumnya, saya akan menolak. Tetapi pertanyaan Lich adalah, siapa Heine sebenarnya? Ufix, tutor lain terkenal dengan gelar megah. Tetapi hanya saya yang sangat misterius tentang informasi. Pada saat itu, mata Lich menjadi sangat tajam dan menusuk. Tetapi sedetik kemudian, dia kembali ke penampilan jahilnya yang biasa. Pacar Lichot mengintip untuk bertanya apakah wawancara sudah selesai. Melihat kami berdua terlihat tegang, mereka diberitahu bahwa kami hanya membahas masalah serius, jadi tidak perlu khawatir. Saya mengatur pertemuan dengan Lich di aula besar pada jam 4 sore lalu pergi. Setelah saya berjalan sebentar, Lich membuka pintu lagi untuk melihat ke arah saya, dan saya menjadi waspada saya terlalu ceroboh terhadapnya. 3 pangeran sudah selesai, sekarang hanya tersisa pangeran kedua Kai. 17 tahun, orang yang pendiam, jarang muncul di depan umum. Setelah beberapa kali membuat keributan di akademi militer, dia diskors, sosok yang terkenal dengan temperamennya yang pemarah. Setelah mengetuk pintu sebentar, tanpa jawaban, saya bertanya kepada seorang pelayan yang lewat dan mengetahui bahwa sang pangeran telah pergi keluar dan tidak ada di kamarnya. Kemudian saya bertanya kepadanya tentang Pangeran Kai, tetapi pelayan itu sepertinya tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak tahu apa-apa. Rumor bahwa dia adalah orang yang menakutkan tampaknya benar. Situasinya tampak agak berbahaya, karena hanya tersisa 1 jam sebelum janji temu, dan kita perlu segera menemukan Pangeran Kai. Dengan tergesa-gesa mencarinya, saya bertemu dengan anjing istana yang telah mencuri sebuah buku. Saat mengejarnya, saya melihat seseorang tergeletak di tanah. Mengira itu adalah tempat kejadian pembunuhan di istana, ternyata itu adalah Pangeran Kai yang sedang tidur. Saya ingat pangeran pernah menyuruh saya pergi sebelumnya. Sementara saya sedang berpikir, Kai tiba-tiba bangun dan mengangkat saya. Ternyata dia mengira saya adalah anjing itu. Ya, setidaknya dia menganggap saya sebagai guru baru, dan sepertinya saya tidak perlu terlalu berhati-hati dengannya. Dari cara Kai berbicara, saya mulai sedikit meragukan informasi dalam dokumen-dokumen itu. Kembali, saya melihat Kai melotot. Kai tidak sengaja terlihat menakutkan, tetapi tatapannya memang tajam. Dia tampak menakutkan, tetapi sebenarnya sangat baik hati. Ucapan, pergi, pagi ini sebenarnya berarti dia ingin membantu, karena dia berbicara dengan suara pelan. Saya salah membaca gerak bibirnya. Saat Kai sedang mengerjakan ujian, seorang gadis kecil masuk. Gadis itu adalah putri bungsu bernama Adele. Ketika Kai berbicara tentang adiknya, wajahnya menjadi lembut. Dia mengaku kepada saya bahwa dia menghargai saya karena di antara para guru, saya adalah orang pertama yang berbicara dengannya. Dan dia akan mempercayai saya dalam studinya dan adik-adiknya di masa depan. Setelah menyerahkan ujian, dia langsung tertidur pulas. Seseorang yang matang dan baik hati sama sekali berbeda dari rumor yang beredar. Daripada mendengarkan informasi seperti itu, merasakannya sendiri akan lebih akurat. Saya juga mendapat pelajaran baru yang berguna untuk pekerjaan saya sebagai guru kerajaan. Di aula utama, saya telah selesai menilai 4 ujian, dan masih ada 10 menit sebelum janji temu. Aku bertanya-tanya apakah mereka akan datang. Saat itu, Leonhard sedang duduk sendirian di ayunan, berpikir bahwa jika tidak ada yang datang, aku akan menyerah. Tiba-tiba, Bruno berlari menghampiri, melihatnya, dan mengajaknya untuk pergi ke sekolah bersama. Leonhard terkejut karena pada awalnya, Bruno sangat menolak. Namun sekarang, dia menghormati guru baru itu. Namun, setelah tercerahkan, Bruno sepenuhnya mengubah sikapnya dan menjadi sangat menghormati saya. Semakin dia mendengarkan, Leonhard semakin kesal, jadi dia buru-buru pergi, meninggalkan Bruno di belakang. Tinggal 3 menit lagi sebelum jam 4, Bruno buru-buru mendorong pintu, dan meminta maaf karena terlambat. Ternyata dia percaya bahwa datang 10 menit lebih awal untuk bersiap sangatlah penting. Saya memberitahunya bahwa dia bisa datang kapan saja, asalkan dia tidak memanggil saya tuan di depan para pangeran, karena itu akan sangat memalukan. Orang berikutnya yang datang adalah Pangeran Lik. Dia mendorong pintu dan memanggil nama saya dengan akrab.
yang membuat Bruno kesal dan iri sampai marah. Sementara saya menganggapnya biasa, karena status pangeran lebih tinggi dari saya, jadi panggilan seperti itu tidak masalah. Namun, tidak seharusnya terlalu akrab. Hanya masalah panggilan kepada guru saja sudah cukup membuat Bruno dan Lich bertengkar hebat. 2 menit lagi, Pangeran Kai tiba. Keduanya masih mengabaikan dan bertengkar semakin sengit. Baru ketika Kai masuk di antara mereka dan melirik, keduanya terdiam. Kemudian, dia dengan keras berkata bahwa keduanya adalah anak laki-laki yang baik, membuat keduanya proaktif meminta maaf. Ternyata dia adalah mediator di antara saudara-saudara. Dia ingin semua orang dekat satu sama lain. Meskipun penampilannya agak menakutkan, di dalam dia sangat murni, membuat adik-adiknya tidak bisa membantah. Akhirnya, jam menunjukkan pukul 4, dan hanya pangeran keempat Leonhard yang belum hadir. Lich mengusulkan agar kelompok itu belajar tanpa Leonhard, tetapi karena ini adalah pertemuan belajar kelompok pertama, tidak ada yang boleh absen. Jadi, mereka menundanya ke hari lain. Bruno tidak tahan melihat pemborosan ini. Jadi, dia bergegas mencari adiknya. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Leonhard bersembunyi di belakang pintu. Leonhard mengatakan, dia datang hanya untuk melihat kegagalan saya ketika Kai dan Lich tidak datang. Tapi di luar dugaan, kedua orang itu sekarang sangat dekat dengan saya. Alasannya cukup aneh. Teman-teman perempuan Lich menyukai saya, sementara Kai menganggap guru baru itu kecil, lembut, dan imut. Sekarang keempat orang itu sudah hadir, saya berencana untuk memulai pelajaran. Melihat itu, Leonhard mencoba melarikan diri, tetapi ditahan oleh Lichtchet. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengembalikan hasil tes yang sudah dinilai. Pertama adalah Bruno dengan nilai sempurna, lalu Kai dengan 87 poin, Lichtchet 60 poin, dan terakhir Leonhard dengan 1 poin. Hal ini membuat semua orang terkejut. Bruno tidak bisa mempercayainya, jadi dia meminjam tesnya untuk diperiksa kembali. Mungkin jawabannya salah tempat. Tidak. Mungkin dia lelah. Tidak. Mungkin karena waktu yang sedikit. Tidak, semuanya memiliki waktu yang sama. Sebenarnya, Leonhard adalah yang paling lama mengerjakannya. Dia hanya mendapat 1 poin, karena menulis namanya dengan benar. Hal ini membuat Lich tertawa terbahak-bahak. Tetapi bahkan jika Lich tidak tertawa, semua orang kehilangan kata-kata untuk Leonhard. Untungnya, Kai cukup baik untuk menghiburnya. Meskipun otaknya agak lambat, setidaknya anggota tubuhnya berkembang dengan baik. Setelah banyak hiburan, saya tiba-tiba mengatakan bahwa nilainya mengerikan, yang membuat Leonhard marah dan merajuk, lalu lari pergi. Dengan kecepatan itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi masalah penting sekarang adalah, mengapa Leonhard begitu membenci belajar? Ternyata sejak lama dia tidak hanya membenci belajar, tetapi juga membenci guru. Dulu, guru pertamanya sangat ketat, karena dia tidak bisa belajar secepat saudara-saudaranya. Tutor itu memfokuskan perhatiannya padanya, menciptakan tekanan luar biasa yang meninggalkan luka mendalam di hati Leonhard. Karena itu, dia mulai membenci guru-gurunya dan melihat mereka sebagai musuh. Setelah mendengar cerita ini, saya menyadari saya perlu segera bertindak untuk mengubahnya. Saya akan membuktikan saya bukan musuhnya. Kemudian saya berjalan ke arah jendela, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membukanya lebar-lebar, dan melompat keluar, meskipun ini lantai 3. Adegan itu sangat keren, tetapi teriakan, "Tuan," dari Bruno merusak kerennya itu. Sementara itu, Leonhard berpikir bahwa hanya dengan melarikan diri dia akan merasa nyaman. Melihat kembali, belum pernah ada tutor yang bisa mengejarnya. Tepat pada saat itu, dia mendengar seseorang memanggil, "Pangeran," dari belakang. Dia berbalik. Dia sangat ketakutan, melihat saya berdiri di sana, menunggang kuda. Ternyata, karena kaki saya terlalu pendek untuk mencapai pedal, saya memiliki postur yang memalukan. Saya bertanya kepada Leonhard apakah dia bisa menghentikan kudanya, agar kami bisa berbicara. Tetapi menunggang kuda seperti itu sangat menakutkan. Siapa yang berani berhenti? Tidak ada pilihan lain, saya melompat, memeluk Leonhard, dan kami berdua jatuh ke dalam semak-semak. Orang-orang akan mengira Leonhard pingsan karena takut. Tetapi kenyataannya, dia hanya ternganga karena terkejut bahwa seseorang yang baru pertama kali menunggang kuda, benar-benar bisa mengejarnya. Pada titik ini, akhirnya saya punya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan masalah tadi. Sebenarnya, saya tidak bermaksud mengkritik Leonhard, hanya ingin berbicara, untuk mencari metode yang tepat untuk mengajar setiap individu, dan untuk memberitahu dia agar tidak berkecil hati karena ujian hari ini. Setiap orang memiliki kelemahan mereka sendiri, dan hanya orang yang menyadari kelemahan mereka, yang bisa menjadi lebih kuat. Mendengar kata-kata itu, Leonhard perlahan membuka hatinya, dan menerima tutor baru ini. Tetapi, masalah yang lebih penting sekarang adalah, bagaimana cara kembali. Jalannya cukup jauh, dan jika berjalan kaki, mungkin perlu waktu beberapa jam. Sementara itu, di istana, semua orang sangat cemas karena tidak dapat menemukan tutor dan pangeran. Bruno, yang tidak sabaran, mencoba pergi mencarinya sendiri, tetapi dihentikan oleh penjaga. Untungnya, keduanya ditemukan sebelum fajar.
Kembali ke istana, saya diantar oleh seorang pelayan ke kamar yang disediakan untuk beristirahat. Sebuah kamar yang terlalu besar untuk seorang rakyat jelata. Tempat tidurnya juga sangat besar, membuatnya sulit untuk tidur. Dan saat saya gelisah, saya berguling tepat ke celah di samping tempat tidur. Paginya, pelayan datang untuk membangunkan saya dan kaget karena tidak menemukan saya di tempat tidur, tetapi malah terjebak di celah sepanjang malam. Ketika saya tiba di aula utama untuk memulai mengajar, saya terkejut melihat Leonhard sudah duduk di sana. Ternyata Leonhard ingin mencoba menepati janji kemarin dengan belajar. Saat ia sedang mengerjakan tugasnya, 3 pangeran lainnya datang. Dan seperti biasa, Bruno dan Lich bertengkar hebat. Sepertinya pekerjaan saya sebagai tutor akan cukup berat. Hari ini, alih-alih belajar di rumah, seluruh rombongan akan melakukan pengalaman langsung dengan mengunjungi ibu kota untuk mempelajari kehidupan rakyat jelata. Mendengar berita akan turun ke jalanan, Lich terlihat sangat bersemangat. Ia hanya ingin segera keluar dan bermain. Situasi kota belakangan ini normal, jadi perjalanan akan aman. Mendengar itu, Kai dan Bruno tampak lega. Tetapi seperti biasa, masalah datang dari Leonhard. Ia menolak turun ke jalanan, bertanya, mengapa kerajaan perlu memahami kehidupan rakyat jelata. Oleh karena itu, saya harus turun tangan, menceritakan sebuah kisah sejarah dari 200 tahun lalu tentang seorang putri yang mengabaikan kehidupan rakyatnya, dan hidup dalam kemewahan, membuat rakyat marah hingga mereka memberontak dan memenggalnya. Bahkan ada ilustrasi. Mendengar itu, Leonhard ketakutan dan setuju untuk ikut asalkan ia tidak dipenggal. Kemudian, saya mengajak semua orang bertemu di halaman pada pukul 10. Karena identitas perlu disembunyikan, saya ingin semua orang berpakaian agar tidak dikenali. Namun, setelah pukul 10, belum ada seorang pun yang muncul. Tepat pada saat itu, Lich adalah yang pertama muncul. Terbiasa dengan jalan-jalan, pakaian yang dikenakannya terlihat sangat cocok. Setelah itu, ketiga orang lainnya keluar. Untungnya, mereka semua berpakaian biasa. Bruno berpikir, mereka masih perlu menutupi wajah. Untung Lich punya pengalaman dan mengingatkan, kalau tidak ketiganya pasti pergi dengan masker yang mencurigakan. Setelah semua siap berangkat, nenek mereka keluar menangis dan berpesan, seolah-olah mereka akan pergi sangat jauh. Setelah berjalan beberapa saat, saya menyuruh seluruh rombongan berhenti di Gang Acak, dan dari sana mereka akan berjalan kaki. Karena ini pertama kalinya turun ke jalan, semua orang merasa asing, kecuali Lich. Bruno bahkan membawa peta untuk memeriksa arah. Sekarang saya akan mulai memberikan tugas kepada masing-masing orang. Saya berbalik dan melihat Lich membisikkan sesuatu kepada Kai. Kemudian, seluruh rombongan mulai berjalan-jalan. Bruno memegang peta erat-erat, berusaha menghafal, dan membandingkannya dengan pemandangan. Lich mengejeknya sebagai amatir, lalu menawarkan diri untuk memimpin jalan. Namun semakin jauh berjalan, dia semakin bingung. Ternyata, setiap kali Lich turun ke jalan, selalu pacar-pacarnya yang memimpin dan menunjukkan jalan. Jadi sekarang dia tidak tahu kemana harus pergi. Ditambah lagi, tempat ini cukup ramai. Ini adalah jalan lingkar, jalan utama ibu kota, dan baik teater maupun balai kota berada di sini. Berkat fasilitas seperti itu, kota ini memiliki populasi sekitar 1.300.000 jiwa. Oleh karena itu, mereka tidak boleh terpisah, terutama Leonhard. Sepertinya cerita saya benar-benar membuatnya takut. Jadi, saya memegang tangannya untuk menunjukkan bahwa selama mereka tidak mengungkapkan identitas mereka, mereka akan aman. Tetapi saat saya memimpin Leonhard, saya melihat Lich membisikkan sesuatu kepada Bruno. Dan ketika mereka tiba di area perbelanjaan, saya menyarankan agar kami berpisah untuk berbelanja. Kai dan Bruno dengan cepat berpisah ke tempat yang mereka inginkan, sementara Leonhard dengan canggung mengakui bahwa dia belum pernah berbelanja. Melihat itu, mereka berdua membawanya ke department store. Lich kembali membisikkan sesuatu di depan saya. Kemudian, ketika kami memasuki toko, Leonhard melihat sekeliling dan memilih sesuatu yang dia suka. Selera estetikanya benar-benar buruk. Dia memilih boneka jelek, dan bahkan memujinya lucu. Benar-benar tidak bisa dimengerti. Saat pembayaran, ketika dia mendengar harganya 55 sen, anak itu tidak tahu denominasi uangnya, dan menyerahkan semuanya. Jadi saya harus memberinya pelajaran di tempat. Untungnya Leonhard adalah bangsawan, jika tidak dia pasti sudah kelaparan sejak lama. Dan untungnya staf yang mereka temui baik hati, jika tidak akan ada yang tersisa. Setelah itu, Lich mengatakan dia punya urusan pribadi dan menarik Leonhard pergi. Sepertinya para pangeran sedang merencanakan sesuatu. Bruno masih asyik di toko buku, seolah ingin membeli seluruh toko. Saya mengingatkannya, untuk hanya memilih satu buku yang benar-benar dia butuhkan. Untungnya mereka bertemu dengan penjaga toko yang baik hati yang menandai buku-buku yang dipilih Bruno, sehingga dia bisa membelinya di lain waktu. Setelah itu, kami berdua pergi menemui Pangeran Kai. Dia mengatakan untuk pergi ke alun-alun, dan ketika kami tiba, kami terkejut melihat begitu banyak merpati hinggap di sekujur tubuhnya. Ternyata dia menghabiskan semua uangnya untuk membeli makanan burung. Kemudian Kai bertanya, apakah saya ingin memberi makan mereka?
Begitu saya melemparkan makanannya, merpati-merpati itu mengerumuninya, dan kemudian mereka bahkan mencoba mengangkat saya. Untungnya Kai menarikku kembali, kalau tidak, mereka akan kehilangan seorang tutor. Tiba-tiba, Lish memanggil mereka kembali dan menunjuk ke kedai sosis, mengatakan dia ingin makan. Rombongan itu merasa canggung tentang cara makan, jadi saya menunjukkan cara makan orang biasa. Meskipun telah diarahkan, Bruno dan Leonhard tampak kaku sementara Kai dan Licht makan dengan lahap. Ketika sore menjelang dan mereka bersiap untuk kembali ke istana, sesuatu yang tidak terduga terjadi, seorang pencuri malas merampas tas seorang wanita tua dan menjatuhkannya. Hal itu membuat para pangeran marah. Namun, wanita tua itu hanya khawatir cucunya tersayang tidak terluka. Melihat kepeduliannya terhadap cucunya, mereka teringat nenek mereka, sang ratu, yang membangkitkan rasa keadilan Leonhard. Dia berniat menggunakan kecepatannya untuk mengejar pencuri dan membuatnya membayar, tetapi Kai menahannya. Saat semua orang masih mengkhawatirkan wanita tua itu, Kai mengejar pencuri itu dan mendapatkan kembali tas itu. Hal itu membuat Leonhard merasa malu. Dengan sangat cepat, pencuri itu ditangkap oleh polisi dan dibawa pergi. Wanita tua itu datang berterima kasih kepada Kai dengan sekantong permen, karena telah membantunya mendapatkan kembali dompetnya. Leonhard juga menerima sekantong dari wanita itu. Meskipun dia dengan malu-malu mengatakan bahwa dia tidak membantu sama sekali, keberaniannya berdiri untuk orang asing patut dipuji. Dalam perjalanan pulang, saya bertanya apa yang telah mereka pelajari, tetapi semua jawaban biasa saja, menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami pelajarannya. Apa yang seharusnya mereka lihat adalah senyum orang-orang di sini. Meskipun ada orang jahat di masyarakat yang terdiri dari 1.300.000 orang, ada 1.300.000 cara hidup dan kepribadian. Dan Raja Victor, ayah mereka, telah bekerja sangat keras untuk menjaga senyum itu. Jika mereka menjadi raja di kemudian hari, mereka juga harus berusaha sekeras dia. Kemudian saya menyadari ada sebuah tas aneh di samping mereka, dan bertanya itu apa, tetapi mereka semua menyembunyikannya, dan tidak mau memberitahu, seolah-olah mereka belum sepenuhnya menerima saya. Malam itu, ketika saya berjalan-jalan untuk menenangkan pikiran, Leonhard tiba-tiba membawa saya pergi. Yakin bahwa mereka akan melakukan sesuatu, saya menjulurkan kepala, dan berkata bahwa apapun itu, saya tidak akan terkejut. Tetapi saya benar-benar terkejut. Para pangeran telah menyiapkan pesta untuk menyambut saya dengan hadiah yang mereka beli hari itu. Malam itu, saya tidur nyenyak bersama hadiah yang saya terima. Suatu malam, ketika saya sedang mempersiapkan pelajaran untuk kelas besok, saya tiba-tiba mendengar suara keras di luar. Setelah beberapa saat, ada ketukan di pintu yang mengatakan bahwa Yang Mulia, setelah absen setengah tahun dan sekarang kembali, ingin sekali bertemu saya dan para pangeran. Keesokan paginya, saya diantar ke kediaman raja. Entah mengapa, saya merasa gelisah dan cemas, dan perasaan tidak nyaman ini tidak hanya saya rasakan, tetapi para pangeran juga. Meskipun para pangeran sangat menghormati ayah mereka, mereka juga merasakan tekanan yang luar biasa. Hanya Kai yang bersemangat untuk bertemu raja, karena hatinya seluas alam semesta, seperti galaksi itu sendiri. Jadi, tidak mengherankan jika hubungan mereka tidak seperti pasangan ayah dan anak pada umumnya. Setelah salam kerajaan yang khidmat dan upacara, raja tiba-tiba menangis. Ternyata para pangeran merasa canggung karena ayah mereka terlalu hangat dan penyayang, yang membuat mereka tidak terlalu ingin bertemu dengannya. Ternyata dewa perang legendaris itu hanyalah seorang ayah biasa. Melihat putra-putranya rukun dengan guru baru mereka membuatnya sangat senang. Tetapi peran ayah telah berakhir, dan sekarang dia akan berbicara dengan mereka sebagai seorang raja. Setelah meninjau laporan dan hasil ujian anak-anaknya, ia menunjukkan kekurangan masing-masing. Yang paling membuatnya kesal adalah Leonhard. Namun, Leonhard sendiri lupa apa yang membuat ayahnya kesal. Itu adalah ujian dengan skor 1. Jika terus seperti ini, kenaikannya hanya akan menjadi mimpi belaka. Oleh karena itu, Raja meminta Leonhard untuk mengulang ujian dan mendapatkan setidaknya 60 poin, jika tidak, dia akan kehilangan hak waris tahta. Biasanya, semua orang setara, tetapi ini adalah kasus khusus. Jadi, dia menugaskan saya untuk mengajar Leonhard secara pribadi selama 3 hari, setelah itu dia akan diuji kembali. Hal ini mengejutkan Leonhard. Dia tidak terlalu peduli untuk menjadi raja, tetapi yang membuatnya terpuruk adalah mengecewakan ayahnya. Namun, sebagian besar kesalahan ada pada dirinya, karena dia telah mengusir semua guru sebelumnya. Tapi sekarang segalanya telah berubah. Dia memiliki seorang guru jenius khusus, belum lagi saudara-saudaranya selalu siap membantunya untuk berkembang. Jadi, semua orang segera mulai bekerja. Langkah pertama adalah menentukan tingkatannya. Pasti dia tahu 1+1 berapa kan? Tapi kenyataannya, dia bahkan tidak tahu perhitungan paling dasar. Hal ini membuat semua orang terdiam seolah-olah tidak ada harapan lagi. Mereka menyuruhnya memikirkannya kembali, dan dia menjawab 11. Semakin Leonhard berbicara, semakin kehabisan kata-kata semua orang. Mereka menyuruhnya menggunakan jari-jarinya untuk menghitung.
Dan karenanya, dia akhirnya menyadari jawabannya adalah 2. Tetapi ketika mencoba penjumlahan yang sedikit lebih besar dia membeku, tidak tahu bagaimana menggunakan tangan lainnya. Kai kemudian punya ide cerdas, menggabungkan sesuatu yang dibenci Leonhard dengan sesuatu yang disukainya. Yaitu, menyuruhnya belajar sambil berlari. Kedengarannya lebih seperti hukuman. Kemudian, mereka mencoba meminta seseorang yang dikagumi Leonhard untuk mengajarinya. Orang itu adalah Bruno. Tetapi ketika mendengar kakaknya mengajar, matanya berbinar dan terpaku padanya, sementara telinganya tidak menangkap sepatah kata pun. Sungguh tanpa harapan. Tidak punya pilihan lain, mereka terpaksa menggunakan cara curang, meminta Leonhard untuk mengulang ujian yang sama seperti sebelumnya, sehingga dia hanya perlu menghafal jawabannya. Tetapi apakah El benar-benar percaya kakaknya bisa menghafal 50 jawaban sesuai urutan? Akhirnya, dia harus meminta bantuan saya. Saya menggabungkan makanan dengan soal-soal matematika, dan Leonhard bisa menyelesaikannya dengan lancar. Dengan demikian, mereka menemukan cara baginya untuk belajar, meskipun masih sangat sulit. Waktu berlalu, dan kemampuan Leonhard hanya mencapai 15 poin, masih jauh dari syarat 60 poin. Bisakah dia membalikan keadaan ketika ujian akan berlangsung besok? Leonhard ingin menyerah, tetapi berpikir secara positif, jika kali ini dia mendapat 15 poin, berarti dia telah menemukan 85 kesalahan, dan lain kali dia bisa berbuat lebih baik. Kata-kata ini sangat berdampak pada Leonhard, memberinya semangat baru. Itu bagus, tetapi sudah waktunya untuk tidur. Belajar tidak boleh membahayakan kesehatan. Keesokan paginya, sebelum ujian, dia masih belajar, mencoba memanfaatkan setiap momen. Akhirnya, waktu ujian pun tiba. Leonhard siap menghadapinya sendiri. Ketiga, saudara laki-lakinya diam-diam menyemangatinya, dan bahkan saya di lubuk hati saya memberikan dorongan. Setelah waktu ujian berakhir, saya segera memeriksa pekerjaan itu. Hasilnya sungguh mengejutkan. Leonhard mendapat nilai 59. Semua orang senang dan mengucapkan selamat kepadanya. Tetapi mereka lupa bahwa persyaratannya adalah 60 poin. Jadi, untuk menepati janji, dia tetap kehilangan hak waris takhta. Namun, hal tak terduga selalu terjadi di menit-menit terakhir. Saya salah menilai satu soal. Soal itu seharusnya mendapat tambahan 1 poin, karena Leonhard telah menulis nama dengan benar, sesuai gaya penilaian saya yang unik. Dengan demikian, keberuntungan tetap berpihak pada Leonhard, dan dia diterima oleh raja. Sejak itu, Leonhard juga benar-benar menerima tutor yang berbakat ini. Dia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, dan saya membalasnya dengan jabat tangan santai seperti yang pernah dilakukan Leonhard. Saya pikir, jika saya menjabat tangan dengan terlalu antusias, dan penuh kasih sayang, pangeran kecil itu akan menangis lagi. Hal ini membuat Leonhard malu dan marah. Malam itu, saya menemui Raja Victor dengan sebotol anggur. Jelas bahwa kedua orang itu sudah saling mengenal sejak lama, tetapi berpura-pura seolah-olah baru pertama kali bertemu, mengatakan bahwa mereka hanya pernah bertukar surat. Ini juga masuk akal karena, agar saya menjadi guru, Victor harus menerima satu syarat, yaitu, merahasiakan masa lalu saya. Jika terungkap, saya akan menghilang tanpa jejak. Suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di kota untuk berbelanja, saya tiba-tiba berhenti di depan sebuah kafe. Tanpa banyak berpikir, mungkin karena takdir, saya masuk ke dalam. Pelayan yang menyambut saya membuat saya terkejut. Tak lain dan tak bukan adalah Pangeran kelima Lich. Namun, karyawan ini segera menyangkalnya, menganggapnya sebagai kesalahpahaman, mengatakan bahwa ia sering disalahpahami sebagai pangeran karena kemiripan penampilan. Cara bicara dan bekerja yang profesional serta serius sama sekali tidak mirip dengan sifat playboy Pangeran kelima. Setelah memperkenalkan menu dan membantu Hayan memesan, karyawan itu masuk untuk memberitahu dapur. Namun kenyataannya, ia adalah Pangeran Lich. Ia takut jika semua orang mengetahuinya, mereka akan mengejeknya, mengatakan bahwa ia tidak keren sama sekali. Belum lagi seorang anggota kerajaan menjadi pelayan, jika sang raja mengetahuinya, ia pasti akan kehilangan hak waris tahta. Tapi sudahlah, ia hanya perlu terus bertindak seperti biasa, ditambah sedikit akting, untuk membuat saya pergi dengan cepat. Namun, ia terlalu mendalami perannya, dan lupa bahwa saya sedang menatapnya. Ia bertanya kepada pemilik kafe, apakah ada orang lain yang bisa melayani saya. Tetapi aturan kafe adalah sekali seorang pelayan melayani seorang pelanggan, mereka harus melayani mereka dari awal sampai akhir. Jadi, Lich tidak punya pilihan selain sedikit bersabar, berpikir bahwa saya akan segera pergi. Tanpa diduga, saya bahkan mengeluarkan buku untuk dibaca, yang seperti siksaan bagi Lich. Tepat pada saat itu, terjadi sedikit perkelahian antara dua pemuda, hampir melukai seorang gadis yang duduk di dekatnya. Untungnya Lich turun tangan, menyelamatkan gadis itu, dan menunjukkan pesonanya yang elegan. Kemudian, sebagai penengah, ia menenangkan dua pria yang sedang bertengkar. Dengan beberapa gerakan dan kata-kata profesional, ia menyelesaikan kedua masalah sekaligus, menarik perhatian seluruh kafe. Bahkan saya pun harus memujinya.
Lik mengira ia telah menipuku, tapi entah dari mana, sepucuk surat dariku jatuh ke tangannya. Maka tamatlah riwayatnya. Lebih buruk lagi, bukan hanya aku, bahkan ayahnya pun mengetahuinya dan meminta pertemuan. Situasi semakin memburuk. Aku tidak bisa tinggal diam melihat segalanya menjadi terlalu jauh. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk campur tangan. Percakapan antara ayah dan anak itu sangat menegangkan. Aku angkat bicara membela Lisht, menunjukkan bahwa tindakannya sangat serius dan tidak sembrono. Namun, alasan ia menjadi pelayan sebenarnya berasal dari keinginan bermain-main, karena para gadis suka dilayani oleh pelayan tampan. Awalnya, segalanya sangat sulit dan kacau. Tetapi berkat bantuan penuh semangat dari semua orang, dikombinasikan dengan usahanya sendiri, Lik telah tumbuh dewasa seperti sekarang. Karena itu, ia dengan tegas menolak untuk berhenti bekerja. Raja Victor menekankan bahwa sebagai seorang pangeran, pekerjaan seperti itu sangat berbahaya bagi keselamatannya. Mendengar itu, Lik marah, menganggap ayahnya hanya peduli pada darah kerajaan, bukan padanya atau keinginannya. Saat kecil pun begitu, ketika ia demam tinggi, ayahnya tidak pernah menjenguk atau bertanya. Dan sekarang ia berpura-pura peduli, berlagak menjadi ayah yang baik. Padahal, yang ia pedulikan sebenarnya hanyalah nama baik keluarga. Setelah berbicara, El marah dan pergi, yakin bahwa ayahnya tidak akan pernah memahaminya. Kafe adalah satu-satunya sandaran emosionalnya. Begitu Lik hendak kembali ke kafe, Raja Victor tiba-tiba muncul, menunggang kuda bersama saya. Melihat putra kesayangannya yang keras kepala, tidak mau patuh. Raja memutuskan untuk langsung menemui pemilik kedai. Lik takut ayahnya akan menggunakan hubungan ayah anak untuk memecatnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat saya dan Lik sama-sama terkejut. Victor benar-benar meminta untuk bekerja satu shift di kedai kopi. Meskipun saya dan Lik mencoba menghentikannya, Raja tidak mendengarkan dan terus membujuk pemilik kedai. Karena masih ada 5 jam sebelum waktu tutup, pemilik kedai setuju untuk memberinya masa percobaan. Hal ini membuat Lik benar-benar terpaku Raja menjadi pelayan. Lik sendiri berjuang dan canggung selama berhari-hari sebelum menjadi rapi dalam pekerjaannya, jadi ayahnya pasti akan cepat dipecat. Tapi El lupa, dari mana dia dan saudara-saudaranya mewarisi penampilan mereka. Meskipun sudah tua, Victor tetap memancarkan pesona yang tak tertahankan dalam seragam kedai kopi, memikat semua wanita. Saya hanya bisa menahan napas, tidak ada lagi yang bisa dikatakan kepada raja ini. Adapun Lisht, manajer menugaskannya untuk melatih ayahnya sendiri. Baru saja bertengkar hebat dengannya pagi itu, dan sekarang dipaksa untuk mengajarinya. Lisht menjadi bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Dia pikir tidak mungkin Victor bisa menjadi profesional hanya dalam satu malam. Segera setelah itu, seorang pelanggan wanita meminta pelayanan terlalu sempurna untuk berlatih. Victor melangkah maju, berlutut dengan satu kaki di depannya, dan mengucapkan kata-kata manis dan memikat. Siapa yang bisa menolak? Wanita itu jatuh cinta pada raja yang memiliki 6 anak. Tapi itu baru permulaan. Banyak pelanggan lain yang membutuhkan perhatian. Seorang pelanggan asing menanyakan pertanyaan yang tidak dipahami oleh staf manapun. Tapi Victor melangkah masuk, menunjukkan keterampilan bahasanya yang luar biasa, membuat putranya tercengang. Sungguh mengesankan, meskipun Lich masih bangga dengan reputasinya sebagai penggoda wanita. Namun, ayahnya di sini lebih unggul, mendapatkan simpati semua orang di kedai, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, semuanya benar-benar terpesona. Hanya di sini Lik melihat sekilas aspek baru dari ayahnya, bukan seorang raja yang kewalahan, bukan seorang pria sentimental yang menangis melihat putra-putranya, melainkan seorang pria yang sempurna, ramah, halus, dan berbudaya. Dan sebaliknya, Victor juga menemukan aspek-aspek baru dari Lich, hal-hal yang belum pernah diperlihatkan putranya di istana. Setelah jam kerja, semua staf, bahkan pemilik kedai, mendesak Victor untuk tinggal, mengatakan bahwa kehadirannya membuat malam itu menyenangkan bagi setiap pelanggan. Namun sebaliknya, ia menarik Lich keluar untuk berbicara pribadi. Di sana, ia meminta maaf karena tidak benar-benar memahaminya. Selama ini, yang ia khawatirkan bukanlah kehormatan kerajaan, melainkan keselamatan dan kesejahteraan Lich. Sebaliknya, Lich juga menyesal karena tidak melihat ayahnya dengan jelas. Bahkan ketika sibuk dengan urusan kenegaraan, Victor datang untuk memeriksanya saat ia tertidur. Jelaslah, tidak ada ayah yang tidak mencintai anaknya. Hanya saja mereka salah memahami cara ia mengekspresikan cinta itu. Oleh karena itu, Lich memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan di kedai kopi. Aku, yang diam hingga sekarang, akhirnya angkat bicara. Kedai kopi ini telah banyak membantu meningkatkan efisiensi kerjaku sendiri. Dan oleh karena itu, aku akan terus datang ke sini setiap hari. Dengan demikian, Victor tidak perlu khawatir tentang keselamatan Lich karena aku akan menjaminnya secara pribadi. Mendengar itu, Victor setuju. Sejak saat itu, aku tidak lagi memandang Lich sebagai pangeran misterius, melainkan hanya sebagai seorang anak laki-laki yang cerdas dan bersemangat. Beberapa hari kemudian, aku mengumpulkan keempat pangeran, untuk mendiskusikan skenario hipotetis.
aku mengajukan sebuah situasi. Misalkan sebuah toko perhiasan sedang kesulitan dan harus meminjam uang dari negara. Bagaimana masalah ini seharusnya ditangani? Lick segera menjawab bahwa negara seharusnya meminjamkan uang kepada mereka. Tetapi idenya segera ditolak, karena undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa negara tidak boleh meminjamkan uang kepada individu. Kemudian Leonhard angkat bicara, menyarankan agar mereka dapat meminta bantuan masyarakat, masing-masing menyumbang sedikit hingga jumlah yang cukup terkumpul. Meskipun idenya tidak sepenuhnya meyakinkan, Raja Victor benar-benar menganggapnya cukup menarik. Ia bahkan ingin mempresentasikannya di hadapan dewan. Oleh karena itu, ia meminta Leonhard untuk menulis laporan rinci untuk didiskusikan. Ketika Leonhard dipuji, Bruno merasa sedikit iri. Sejak kecil, ia selalu mengagumi ayahnya, dan bercita-cita menjadi raja seperti dia. Namun, banyak yang percaya bahwa kakak mereka yang tertua adalah orang yang paling pantas mewarisi tahta. Untuk sedikit penjelasan, keluarga ini memiliki 6 bersaudara. Sejauh ini, 5 orang telah diketahui, dan kakak laki-laki tertua tampaknya cukup berbakat, sehingga tidak membutuhkan tutor. Ingin melampaui kakak laki-laki tertua, Bruno malah belajar mati-matian. Tetapi sekarang dia iri pada Leonhard. Khawatir bahwa adik laki-lakinya juga bisa menjadi jenius seperti kakak laki-laki tertua. Melihat Bruno murung, saya mendekatinya untuk berbicara. Tetapi Bruno hanya menggelengkan kepalanya, mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena tidak ingin memaksakan lebih jauh, saya mengalihkan pembicaraan ke presentasi tesis Bruno yang akan datang di sebuah universitas. Karena ini adalah topik yang cukup sulit, Bruno meminta pendapat dan nasihat saya. Setelah meninjau, saya berkomentar bahwa tesis Bruno tampak seperti salinan dari presentasi sebelumnya, kurang keunikannya. Yang paling membuat saya tidak puas adalah banyaknya kesalahan ejaan yang tersebar di mana-mana, yang telah saya tandai dengan hati-hati. Saya percaya Bruno dibebani oleh sesuatu, tetapi karena dia tidak mau mengungkapkannya, saya memilih untuk tidak memaksakan. Akhirnya, saya memberikan Bruno tantangan untuk menulis esai tentang perubahan yang ingin ia bawa ke negara itu. Dan jika ia tidak dapat menyelesaikan esai yang layak dalam waktu 2 minggu, saya tidak akan lagi menganggapnya sebagai murid saya. Tantangan itu menjadi dorongan yang kuat, membangkitkan semangat Bruno. Sejak itu, ia mengunci diri di kamar, bekerja tanpa lelah pada esainya. Setiap kali tidak puas, ia akan membuang draft lama, dan memulai yang baru. Malam demi malam, ia bekerja sampai tertidur di mejanya, karena kelelahan. Ketika hari itu tiba, Leonhard menyerahkan laporannya kepada ayah mereka, sementara Bruno menyerahkan karyanya kepada saya. Melihat wajah Bruno yang lelah saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa kerasnya ia bekerja, dan hasilnya jauh melampaui harapan saya. Saya melihat Bruno sangat layak menjadi murid saya. Dan dengan tesis ini, Bruno bisa dengan percaya diri mempresentasikannya di universitas. Bruno pergi ke universitas dan mulai presentasinya. Dia tidak ingin mengecewakan saya. Di akhir, dia merasa sedikit putus asa ketika tidak melihat reaksi langsung. Tapi kemudian, penonton bertepuk tangan meriah, memulihkan kepercayaan dirinya sangat banyak, bahkan ada yang mengundangnya ke kampus mereka untuk presentasi setelah itu. Tepat pada saat itu, idola ketiga Bruno muncul yaitu sang profesor. Terkesan dengan presentasi tersebut, ia mengundang Bruno makan malam dan menawarkan Bruno untuk melepaskan tahtanya dan menjadi seorang cendekiawan bersamanya. Sementara itu, saya menunggu Bruno kembali, dan ketika saya melihat kereta membawanya pulang, seorang bangsawan juga muncul. Pria ini memperkenalkan dirinya sebagai Pangeran Rosenberg, ajudan dari Pangeran Agung. Pangeran Rosenberg memberitahu saya tentang pertemuan Bruno malam itu. Bruno, masih terpecah oleh tawaran profesor, mendengarnya mengatakan terus terang bahwa peluangnya untuk mewarisi tahta hampir nol, karena kakak laki-lakinya jelas yang paling menjanjikan. Sebelum pergi, sang profesor memberi Bruno 1 minggu untuk memberikan jawaban yang pasti. Dalam hati, Bruno masih ragu, karena ia selalu mendambakan untuk menjadi raja seperti ayahnya. Namun, ketika ia secara tidak sengaja mendengar Victor memuji laporan Leonhard habis-habisan, Bruno merasa semakin putus asa, kehilangan semua kepercayaan diri. Selama seminggu, dia tenggelam dalam keraguan diri, tidak bisa memutuskan. Suatu hari, rasa sakit datang kepada Bruno saat dia sedang mengajak jalan-jalan seekor anjing. Atau setidaknya, sesuatu yang tidak seperti anjing. Mendengar Bruno mencurahkan isi hatinya, saya dengan lembut mengatakan bahwa menjadi seorang cendekiawan bukanlah hal yang hina. Saya tahu saya tidak berhak memutuskan masa depan keempat pangeran, tetapi saya masih berharap Bruno akan berpikir matang karena jika tidak, suatu hari nanti, ketika usia tua dan penyakit datang, dia mungkin akan terbaring di ranjang, menyesali pilihan yang telah dibuatnya. Setelah berpikir selama berhari-hari, Bruno akhirnya menemukan pencerahan, dan menemukan jawabannya sendiri. Dia pergi menemui profesor, dan menyatakan bahwa dia akan belajar di kampusnya, tetapi tidak segera. Bruno ingin menunggu sampai ia benar-benar dewasa, dan lebih berpengalaman sebelum menempuh jalur akademis. Lagi pula, impian terbesarnya tetap menjadi seorang raja seperti ayahnya, dan ia tidak akan menyerah pada impian itu.
sekecil apapun peluangnya. Mendengar itu, sang profesor tersenyum, menunjukkan pemahaman dan rasa hormat atas tekad Bruno. Ia dengan senang hati menerima jawabannya, bahkan mengatakan Bruno bisa mengunjunginya kapan saja ia mau. Setelah itu, sang profesor pergi, meninggalkan keheningan. Dan tepat pada saat itu, aku muncul. Aku menatap Bruno dengan kekaguman yang mendalam, karena tekadnya yang teguh itu semakin mengukuhkan keyakinanku padanya. Aku menyatakan keinginanku untuk berdiri di samping Bruno, berjalan bersamanya menuju tujuan menaklukkan takhta. Namun, kabar Bruno tidak melepaskan takhta itu segera sampai ke telinga Pangeran Rosenberg. Mendengar berita ini, ia mengubah arah, memutuskan untuk menyingkirkanku. Sejak saat itu, Pangeran Rosenberg memerintahkan bawahannya untuk diam-diam mengumpulkan informasi tentangku. Pada suatu malam yang tenang, Kai datang menemuiku untuk meminta nasihat. Segera setelah itu, Bruno dan Leonhard menyusul, masing-masing dengan pertanyaan mereka sendiri. Melihat ketiga kakaknya berkumpul, Lich tidak mau ketinggalan dan ikut bergabung. Ia langsung mengajukan pertanyaan yang benar-benar konyol. Jika harus memilih antara seorang gadis cantik tapi layar datar, atau seorang gadis yang tidak terlalu menonjol dalam penampilan tetapi memiliki dada yang penuh, mana yang harus dipilih? Mendengar itu, Bruno mengerutkan kening dan membentak bahwa Lich sebaiknya segera tidur demi keselamatan wanita di dunia. Aku, bagaimanapun, tidak ambil pusing dengan omong kosong itu, dan segera kembali ke apa yang ingin dikatakan Kai. Kai tidak menyembunyikan apapun dan dengan jujur mengakui bahwa Victor telah memintanya untuk melatih dan meningkatkan keterampilan komunikasinya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Memang benar, keempat pangeran memiliki kelemahan masing-masing. Lich terlalu kurang serius. Bruno masih cukup kurang percaya diri untuk menjadi raja. Leonard tidak memiliki masalah kepribadian, tetapi lemah dalam berhitung. Dan satu-satunya kendala Kai adalah komunikasi. Di dalam keluarga, semuanya baik-baik saja. Tapi dengan pelayan atau penjaga, ceritanya berbeda. Misalnya, setiap kali mereka berpapasan dan disapa oleh penjaga, tatapan dingin Kai membuat mereka merasa seolah-olah dia ingin menyerang mereka. Dan ketika berhadapan dengan pelayan, ekspresi seriusnya terlihat seperti sedang memarahi pekerjaan mereka. Kai tidak mengatakan hal-hal ini, tetapi orang lain mudah salah paham wajahnya. Takut membuat orang menjauh, dia seringkali tidak berkata apa-apa. Dan semakin dia diam, semakin mereka takut. Keesokan paginya, saya akan mengajak Kai berlatih komunikasi. Keesokan paginya, ketiga pangeran membawa Adele menemui saya. Gadis itu merajuk, mengatakan dia ingin pergi ke kebun binatang karena anak anjing di rumah telah merusak lukisan favoritnya. Mendengar itu, ketiga kakaknya merasa canggung, karena kebun binatang cukup jauh dan mereka tidak ingin repot pergi. Tetapi melihat adiknya akan menangis, mereka menyerah dan memutuskan untuk membawa Adele untuk menghiburnya. Saya pikir itu juga ide bagus, terutama perjalanan itu bisa menjadi kesempatan baik bagi Kai untuk melatih keterampilan komunikasinya. Hal pertama yang saya katakan adalah, melatih Kai untuk tersenyum. Dia mencoba mencontoh, tetapi terlalu kaku, sehingga Leonhard harus turun tangan dan melakukannya untuknya. Ketika kami tiba di kebun binatang, saya mengarahkan bahwa jika Kai melihat binatang yang menarik baginya, dia harus mencoba tersenyum. Tetapi ketika Kai benar-benar tersenyum, wajahnya benar-benar terlihat lebih berbahaya dari biasanya, membuat semua orang sedikit tidak nyaman. Kelompok itu melanjutkan tur, pertama kandang burung unta, lalu area beruang. Leonhard mengira beruang akan lucu seperti boneka beruang. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Melihat mereka, Adele ketakutan, dan karena itu, Kai harus dengan lembut menghibur adiknya untuk menenangkannya. Setelah itu, kelompok itu melanjutkan ke area pemberian makan. Semua orang dikelilingi oleh binatang, kecuali Bruno dan saya, yang mendapat sedikit perhatian. Sementara itu, Kai benar-benar dikepung oleh sekawanan domba, tampak menyedihkan sekaligus lucu. Saya mengambil kesempatan untuk meminta Kai bertanya kepada staf terdekat, untuk meminta lebih banyak makanan. Kai, dengan keringat bercucuran, melangkah maju tetapi tidak berani berbicara, lalu kembali, masih tidak bisa membuka mulut. Tepat saat itu, Adele berteriak karena digigit seekor kelinci, yang menyebabkan seluruh kelompok segera membawanya pulang. Setelah insiden itu, Adele berdamai dengan anak anjing di rumah. Menyadari bahwa dia bereaksi berlebihan dan marah tanpa alasan padanya. Sekarang kembali ke Kai. Saya melihat Kai perlu pelatihan lebih lanjut, jadi saya menyarankannya untuk memulai dengan berkomunikasi dengan orang-orang terdekat di istana, seperti para pelayan. Lich segera menyela, mengajari Kai beberapa kalimat yang biasa dia gunakan untuk merayu gadis-gadis. Meskipun agak konyol, saya pikir itu patut dicoba. Jadi, Kai mengumpulkan semua keberaniannya dan pergi berbicara dengan dua pelayan di dekatnya. Dia dengan percaya diri, mengulangi kalimat-kalimat yang baru saja dipelajarinya, tetapi tatapan tajamnya yang biasa masih membuat mereka takut, membuat mereka melarikan diri ketakutan. Tidak lama kemudian, Kai bertemu dengan seorang pelayan yang sedang berjuang membawa nampan berat. Dia segera melangkah maju untuk membantu.
Sejak itu, Kai mulai membantu banyak orang lain di istana. Namun, karena penampilannya yang dingin dan gayanya yang agak kaku, tindakan baiknya disalahpahami oleh para penjaga. Merasa terlalu lelah karena terus-menerus menakut-nakuti orang lain, Kai memutuskan untuk berbaring di halaman rumput untuk beristirahat. Tepat pada saat itu, seorang pelayan mendekat diam-diam, dengan lembut menyelimutinya, dan bahkan membawakannya nampan teh. Namun, karena malu, dia segera melarikan diri. Saya datang, dan dengan sabar menjelaskan bahwa sebenarnya, Kai sangat pandai membaca orang, tetapi karena takut membuat orang lain waspada, dia selalu menghindarinya. Saya menyarankan bahwa hanya mengatakan kalimat pendek seperti, "Halo," atau "Terima kasih," akan dianggap sopan, dan mungkin di antara orang-orang itu akan ada seseorang yang benar-benar mengerti hatinya. Mengikuti saran itu, Kai kembali ke kamarnya. Tepat pada saat itu, seorang pelayan datang untuk mengganti spray untuknya. Mengumpulkan semua keberaniannya, Kai berbisik ragu-ragu, ucapan terima kasih atas ketekunannya dalam membantunya. Untuk mengejutkannya, pelayan itu tersenyum, tidak lagi ketakutan seperti sebelumnya, tetapi malah menunjukkan kasih sayang padanya. Sangat gembira, Kai segera berlari mencari saya, dan ketiga saudara lelakinya, untuk berbagi kabar baik. Wajahnya berseri-seri dalam pemandangan yang jarang terjadi. Asisten Victor kemudian membawakan lukisan Adele yang telah dibingkai. Lukisan itu dilukis oleh saya sendiri. Saya melihat bekas luka bakar di sudut lukisan dan menduga lilin telah membakarnya, mungkin karena anjing mendorongnya bukan karena anjing itu sengaja merusak lukisan itu. Beberapa hari kemudian, ketika kemampuan komunikasi Kai sedikit membaik sehingga dia bisa merayu gadis-gadis tanpa membuat mereka lari ketakutan, dia dipanggil oleh Victor. Bersama saya, kami melihat Bruno sudah ada di sana. Victor ingin mereka semua mendiskusikan sebuah insiden yang baru saja muncul di surat kabar. Artikel tersebut mengulangi sebuah insiden dari tahun sebelumnya ketika Kai dan Bruno bersekolah di akademi militer. Sesuai dengan itu, laporan tersebut menuduh keduanya menggunakan kekerasan untuk mengancam guru, agar mendapatkan nilai sempurna tanpa ujian. Siapapun yang menolak akan dipukuli. Hal itu menjadi mimpi buruk bagi sekolah, yang hanya berakhir ketika Kai ditemukan telah melukai seorang teman sekelasnya dengan parah. Jurnalis itu juga menulis bahwa seluruh insiden telah ditutup-tutupi oleh pihak berwenang, dengan menyatakan bahwa Kai dan Bruno sebenarnya diskors sementara siswa yang terluka menghadapi konsekuensi yang lebih buruk, berupa dikeluarkan dan ditekan oleh pemerintah. Mendengar ini, Bruno segera membantah, menyatakan bahwa semua yang tertulis di koran itu sama sekali tidak benar. Namun, Victor dengan tenang menjawab bahwa dia tidak dapat campur tangan karena pers memiliki kebebasan berbicara. Meskipun demikian, kenyataan yang tak terbantahkan adalah Kai memang telah memukuli seseorang. Saya, yang diam sampai sekarang, mengalihkan pandangan ke arah Kai, dan dengan lembut memintanya untuk menceritakan seluruh kebenaran di balik cerita itu. Itu terjadi ketika keduanya baru saja masuk. Karena Kai terlihat menakutkan, tidak ada yang berani mendekatinya. Namun, dia menyadari Bruno sering terluka, selalu beralasan karena latihan pedang. Suatu kali, setelah menunggu terlalu lama, Kai pergi mencari dan menemukan adiknya sedang dipukuli. Tidak dapat menahan amarahnya, Kai memukuli anak laki-laki itu tanpa ampun, yang mengakibatkan Kai diskors sementara anak laki-laki itu dikeluarkan dari sekolah karena sekolah tidak menerima Leonard dan Lee. Bruno juga berhenti sekolah. Victor kemudian mengajukan keluhan kepada wartawan, dan akan menunggu tanggapan mereka. Kalau dipikir-pikir, bahkan raja dan para pangeran pun tidak berdaya, segalanya benar-benar kacau. Tidak heran sekarang keempat bersaudara itu belajar di bawah bimbingan guru kerajaan. Sejak saat itu, Kai terpaksa terbiasa menanggung gosip dan fitnah dari dalam maupun luar istana. Victor menginstruksikannya untuk diam dan menanggungnya untuk sementara waktu, agar tidak menimbulkan kekacauan lebih lanjut. Pada saat yang sama, saya kebetulan membaca artikel lain, yang mengungkapkan bahwa seorang penjahat telah menyusup ke istana. Setelah pergi, Kai mengungkapkan keinginannya untuk bertemu langsung kembali dengan siswa dalam insiden tersebut, untuk konfrontasi. Dia menyatakan dengan jelas bahwa dia bersedia menanggung apapun yang orang lain ingin lakukan padanya, dan sama sekali tidak akan membalas dengan kekerasan lagi. Mendengar itu, saya memutuskan untuk menemaninya sebagai mediator, untuk memastikan pertemuan berjalan lancar. Selama persiapan, para pelayan terdekat mengkhawatirkan Kai, tetapi tetap mempercayainya sepenuhnya. Sebagai tanggapan, Kai tersenyum kaku dan berterima kasih kepada mereka. Senyum itu indah, tetapi mata dingin dan tajamnya membuat siapapun yang melihatnya merinding. Bruno segera masuk, menenangkan semua orang, bahwa itu adalah senyum terindah yang bisa Kai tunjukkan, berharap mereka memakluminya. Di tempat pertemuan, saya dan seorang prajurit ditugaskan untuk masuk terlebih dahulu, untuk menyelesaikan prosedur. Siswa itu, setelah mendengar bahwa Kai ingin berkonfrontasi tentang artikel tersebut, sedikit ragu, tetapi kemudian setuju untuk berkompromi. Saya segera keluar untuk memanggil Kai, tetapi pada saat itu, prajurit yang bersama saya disergap oleh sekelompok orang, dan diseret pergi. Ketika Kai dan aku kembali, anak laki-laki itu dengan tenang mengatakan bahwa prajurit itu telah masuk lebih dulu.
Tanpa ragu, Kai dan aku masuk ke dalam. Sekarang duduk bersama dalam percakapan bertiga. Siswa itu menjelaskan mengapa dia pernah menyerang Bruno. Dia mengatakan bahwa ada desas-desus yang beredar di sekolah, bahwa anggota kerajaan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan selalu mendapat perlakuan istimewa. Melihat Bruno secara konsisten mendapatkan nilai tinggi, sementara guru-guru fokus untuk mengajar saudara-saudaranya, dan hampir mengabaikan siswa lain. Kecemburuan dan kebencian menumpuk hingga akhirnya meledak menjadi konflik. Dia ingin meminta maaf dan ketika Kai hendak menjabat tangan untuk berdamai, dia tiba-tiba mengeluarkan pistol dan orang-orangnya muncul untuk menguasai mereka. Aku, Kai, dan prajurit yang tersisa, dilemparkan ke ruang bawah tanah dan diikat. Anak laki Tidwala, laki ini berniat menggunakan ketiganya sebagai sandera untuk mendapatkan tebusan berani-beraninya menangkap seorang pangeran. Dia pasti sudah muak hidup. Sejak dikeluarkan dari sekolah, keluarganya juga menolaknya. Dia ingin mengambil foto sebagai bukti untuk memeras raja. Namun, saat dia memotret, ketiganya menunjukkan ekspresi mengejek, santai, tanpa rasa takut, yang justru membuatnya semakin marah. Dia memutuskan untuk mengancam mereka untuk membuat mereka takut. Tetapi, ketika dia berbalik untuk mengancam Kai, wajah anak laki-laki itu tetap tenang seperti biasa. Namun, begitu dia berbalik untuk mengancamku, Kai segera kehilangan ketenangannya. Mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya. Tetapi mengingat janjinya padaku untuk tidak menggunakan kekerasan, dia berhenti dan mencoba menahan amarahnya. Melihat Kai tidak melawan, anak laki-laki itu kemudian menyerangnya. Seketika, aku menghentikan serangan itu. Aku sudah lama membebaskan diriku dari belenggu tipis itu. Memutar tubuh, saya menggunakan rantai itu sendiri untuk mengikat anak laki-laki itu dengan erat. Kupikir semuanya sudah teratasi, dan kami bertiga bersiap untuk pergi, ketika tiba-tiba, anak buah anak laki-laki itu menyerbu dari mana-mana. Dalam situasi mendesak, saya menoleh ke prajurit itu, memintanya untuk melindungi Kai, sementara saya sendiri siap untuk menghadapi mereka secara langsung. Pada saat itu, saya menunjukkan kemampuan saya yang sebenarnya. Tidak hanya unggul dalam pengetahuan dan olahraga, tetapi keterampilan bertarung saya yang sebenarnya juga tidak tertandingi. Saya bergerak cepat dan lincah, menghindari setiap peluru, menetralisir setiap serangan, tanpa membiarkan satu pun mengenai saya. Saya mengalahkan semua musuh sendirian. Tepat pada saat itu, prajurit yang ditangkap sebelumnya, kembali bersama bala bantuan, tetapi tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Semuanya sudah saya tangani dengan rapi. Dengan tenang, saya menyerahkan tugas itu, menyuruh mereka membawa semua tawanan ke kantor polisi untuk diproses. Kai masih bersuara dan mengundang anak laki-laki itu ke istana, untuk menjadi penjaga dan memulai hidup baru, karena dia tidak ingin memperlakukan orang lain terlalu keras, dan ingin memberi mereka kesempatan untuk menebus kesalahan. Kai menghargai pengetahuan dan kemampuannya, percaya bahwa mereka akan melayani negara dengan baik. Mendengar itu, anak laki-laki itu merasa sedikit lega. Beberapa hari kemudian, artikel itu dikoreksi untuk mencerminkan kebenaran. Saya kebetulan bertemu dengan Pangeran Rosenberg, yang ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu saya. Ketika saya menolak untuk menjawab, Pangeran Rosenberg segera mengangkat saya, dan berkata akan membawa saya kembali ke istana. Dalam perjalanan, Pangeran Rosenberg tertawa dan berkomentar bahwa sejak saya datang, para pangeran telah berubah menjadi lebih baik. Tetapi saya tahu persis bahwa Pangeran Rosenberg berada di balik banyak kejadian di masa lalu, mulai dari menghasut Elle untuk bekerja di luar, hingga menggunakan profesor untuk membujuk Bruno agar melepaskan tahtanya. Hanya insiden terbaru yang melibatkan Kai yang masih belum pasti. Pangeran Rosenberg segera membantahnya, berpura-pura tidak terlibat, lalu mengalihkan pembicaraan ke artikel baru-baru ini tentang seorang penjahat yang menyusup ke istana. Sebelum mereka sempat berdebat lebih lanjut, kereta itu tiba. Ketika saya turun, saya melihat Leonhard sedang menunggu. Segera setelah saya akan berbicara, Pangeran Rosenberg menyela, mengungkapkan bahwa dia tahu identitas asli saya, dan bahwa saya pernah menjadi seorang guru di sebuah gereja. Pangeran Rosenberg bahkan menegaskan bahwa ketika dia menggali lebih dalam, dia menemukan rahasia menarik tentang saya. Meskipun demikian, saya tetap tenang, dengan lembut meminta Leonhard untuk masuk terlebih dahulu. Tetapi Leonhard tidak akan menyerah. Terprovokasi oleh kata-kata Pangeran Rosenberg, dia memutuskan untuk mengejar saya, bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Menyadari bahwa Leonhard masih mengikuti, saya berbalik untuk menghalangi jalannya, dan bertanya langsung apa yang ingin dia ketahui. Leonhard terdiam, tidak menjawab, lalu tiba-tiba berbalik dan lari. Saya segera mengejar, bertekad untuk tidak membiarkannya pergi dalam kebingungan. Leonhard ingin tahu tentang masa lalu mengajar saya di gereja, dan saya mengkonfirmasi bahwa itu benar, bahwa saya secara sukarela berada di sana. Leonhard juga ingin menyerahkan tugasnya untuk saya nilai. Melihat kemajuan Leonhard dan bahwa dia tidak lagi membenci pelajaran, saya senang melihatnya tumbuh. Selanjutnya adalah Bruno. Dia sedang mengajar beberapa anak bersama Adele. Ketika saya tiba,
Bruno mengakui bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa dengan dirinya sendiri, sampai Adele dan anak-anak memintanya untuk mengajar. Hari itu, anak-anak di istana mengepung Bruno, membombardirnya dengan pertanyaan pribadi. Apa yang biasa dia lakukan? Apakah dia punya pacar? Makanan apa yang paling dia sukai? Menghadapi serangkaian pertanyaan, Bruno terdiam dan menghindar, tidak ingin mengungkapkan apapun. Anak-anak yang bersemangat dengan cepat menjadi kecewa, wajah mereka murung, karena bosan. Melihat itu, saya mengingatkannya bahwa jika dia terus menjaga jarak seperti itu, bahkan dengan beberapa anak, tidak dapat membimbing mereka, bagaimana dia bisa suatu hari nanti memimpin seluruh negara. Mendengar itu, Bruno mengangguk sedikit, lalu perlahan-lahan terbuka, menceritakan kisah dan berbicara dengan antusias dengan anak-anak, membawa kembali suasana yang meriah. Selanjutnya adalah Kai. Ia ragu-ragu mengakui keinginan sejatinya untuk kembali ke akademi militer. Namun, ia tak pernah berani mengatakannya kepada ayahnya, karena ia tahu Victor pasti akan menolaknya. Namun, Kai masih sangat ingin kembali untuk memulai kembali dan belajar berbicara dengan orang lain. Aku mendengarkan dan menyarankannya, bahwa ini adalah tantangan yang harus Kai atasi sendiri. Jika kau benar-benar ingin menjadi raja, maka pertama-tama kau harus punya keberanian untuk menghadapi Victor dan meyakinkannya sendiri, daripada bergantung padaku. Terakhir Lich, aku mendatangi kafe tempat ia bekerja. Setelah mengamati sejenak, aku menyadari bahwa melalui pekerjaan ini, Lich Temalu telah tumbuh dewasa, lebih memahami masyarakat, dan kehidupan sehari-hari rakyat jelata. Aku memuji dan mendorongnya untuk terus menempuh jalan itu, karena itu adalah pengalaman berharga. Lich tersenyum tipis mendengarnya, tetapi di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang aneh, seolah-olah kata-kataku mengandung semacam perpisahan. Keesokan paginya, keempat bersaudara berkumpul. Topik yang muncul adalah, apa yang Leonhard dengar dari Pangeran Rosenberg tentang masa laluku. Keempatnya penasaran tetapi merasa banyak hal masih buram. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyelinap ke kamarku, untuk memverifikasinya sendiri. Mengira aku pasti tidak ada di sana, mereka berdiri cemas di depan pintu, saling mengangguk, dan bersiap masuk. Kebetulan, aku sedang membawa setumpuk buku untuk bahan ajar. Jadi, keempatnya bisa langsung masuk alih-alih menyelinap, dan mereka terkejut melihat kamar aku berantakan. Mendengar alasan aku sibuk menyiapkan kuliah untuk mereka, keempat bersaudara memutuskan untuk membersihkan kamar untukku. Bruno mengusulkan rencana yang rumit, tetapi itu terlalu merepotkan. Jadi, mereka setuju untuk membersihkan terlebih dahulu dan mengatur detailnya nanti. Aku meminta keempatnya untuk tidak menyentuh kotak pribadiku. Saudara-saudara berpikir kotak itu mungkin mengungkapkan misteri itu. Jadi, mereka berusaha membukanya, tetapi menyentuhnya akan menarik perhatianku, jadi Leonhard memintaku untuk menggaruk punggungnya, agar ia bisa mengalihkan perhatian, sehingga Lich bisa membukanya. Begitu mereka menyentuhnya, aku langsung tahu. Lich bilang dia haus dan memintaku mengambil air, tapi aku mengusulkan untuk membuat teh di tempat. Leonhard memintaku mengambil kue, tapi aku bilang serahkan semuanya padaku. Leonhard diam-diam membuka kotak itu sebelum aku sempat menghentikannya. Di dalamnya, ada barang-barang yang diberikan keempat pangeran padaku, dan surat-surat dari mantan murid. Semua orang menyayangiku, dan ingin menjadi sepertiku. Aku yakin semua muridku berharga bagiku. Dan keempat pangeran tidak terkecuali. Masing-masing memiliki kepribadian tersendiri, dan karenanya sangat berharga bagiku. Aku merasa terhormat dapat mengajar keempatnya, dan untuk menghukum rasa ingin tahu mereka, aku berkata akan menyiapkan banyak tugas tambahan. Keempat pangeran terus saling membantu membersihkan ruangan yang sangat berantakan. Sementara itu, aku meminta Kai mengembalikan beberapa buku ke perpustakaan. Leonhard dengan antusias mengajukan diri menggantikannya, memeluk tumpukan buku, dan berlari dengan gembira. Tepat pada saat itu, seorang pelayan wanita masuk membawa nampan teh panas dan secara tidak sengaja menabrak Leonhard. Tabrakan itu membuat keduanya terjatuh dan nampan teh tumpah, menyebabkan reaksi berantai yang membuat ruangan yang sudah berantakan menjadi lebih buruk. Melihat itu, aku berniat membantu, tetapi keempat pangeran bersikeras ingin melakukannya sendiri dan menghentikanku, mengatakan kali ini mereka akan membereskannya. Mereka mendorongku kembali ke meja kerja, sementara mereka dengan sabar membersihkan. Berjam-jam berlalu hingga malam, dan setelah banyak upaya, ruangan itu akhirnya rapi. Kemudian aku tersenyum dan mengatakan bahwa aku telah menyiapkan banyak pekerjaan rumah, sebagai hadiah kecil untuk mereka berempat hanya bercanda. Aku juga membawakan teh dan kue sebagai hadiah kecil. Saat beristirahat, mereka kebetulan menemukan sebuah koran tua yang aku simpan. Berita itu melaporkan bahwa seorang penjahat pernah menyelinap ke dalam istana. Seketika itu juga, keempatnya tertawa terbahak-bahak, menganggapnya omong kosong. Jika seorang penjahat bisa masuk ke istana, di mana lagi ia bisa bersembunyi? Aku hanya menggelengkan kepala, dan dengan lembut mengingatkan mereka untuk tidak mempercayai apapun tanpa bukti kuat. Kemudian, setengah bercanda, aku menatap mereka dan berkata, bagaimana jika penjahat dalam artikel itu sebenarnya adalah aku? Keempatnya menganggapnya omong kosong, dan berpikir aku sedang bercanda.
Mustahil aku menjadi penjahat. Keesokan harinya, aku menggunakan cerita di koran itu sebagai latihan bagi keempat pangeran. Aku memperingatkan dengan tegas bahwa berita seperti itu tidak boleh diremehkan, karena jika suatu hari mereka menjadi raja dan mengabaikan rumor seperti ini, mereka bisa tanpa sadar mendorong seluruh negara ke dalam bahaya. Tugas yang kuberikan adalah, masing-masing dari keempatnya harus masuk ke kota atau menggunakan metode mereka sendiri untuk menyelidiki kasus yang dilaporkan di koran. Kai adalah yang pertama menyuarakan pendapatnya. Dia ingin bertemu langsung dengan orang yang menulis artikel itu. Namun, setelah diperiksa dengan cermat, koran itu tidak mencantumkan nama penulisnya. Meskipun begitu, Kai berhasil mengetahui identitas orang yang menyunting draft tersebut. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menemui orang itu untuk bertanya lebih lanjut. Menjelang akhir hari, dia kembali dengan informasi penting. Penulis asli mengundurkan diri segera setelah menyelesaikan artikel itu. Dan saat ini, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Lish masih menunjukkan sikap meremehkan, percaya bahwa masalah ini tidak layak untuk mereka perhatikan. Sebaliknya, Bruno merasa ini sangat mencurigakan, jadi dia bersikeras bahwa mereka harus menemukan penulisnya. Keesokan harinya, keempat bersaudara itu mencari kemana-mana, bertanya di berbagai tempat, tetapi tetap tidak membuahkan hasil. Tanpa diduga, justru Lish yang menemukan sebuah petunjuk. Dengan penuh semangat, dia mengungkapkan bahwa penulis itu telah mengganti namanya dan terkadang muncul di aula besar kota. Tanpa membuang waktu, keempatnya pergi ke sana dan menunggu sampai dia pergi. Mereka segera mencegatnya dan menangkapnya. Di bawah ancaman keras bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan dibunuh. Pria itu terpaksa mengaku. Dia mengakui bahwa dia hanya menerima undangan dari sosok misterius. Karena cahayanya redup, dia tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas, hanya ingat bahwa orang asing itu memintanya untuk menulis artikel yang menyiratkan bahwa sebelum Raja Victor naik tahta, seorang penjahat pernah muncul di festival panen, dan sekarang penjahat itu telah menyusup ke istana. Namun, ketika dia melakukan penyelidikan, dia tidak menemukan informasi apapun. Karena itu, dia curiga itu adalah berita palsu. Keempat bersaudara itu pergi ke arsip istana dan menemukan catatan tentang penjahat di festival panen. Dan kemudian Bruno secara tidak sengaja menemukan namaku. Aku ditangkap karena penculikan dan percobaan pembunuhan seorang pangeran. Kejadian itu terjadi sebelum Victor naik takhta dan pangeran itu adalah Victor muda. Tidak mau menerima kenyataan, keempat bersaudara itu duduk untuk berdiskusi lagi. Saat ini, mereka hampir yakin bahwa penjahat yang disebutkan dalam artikel itu tidak lain adalah aku. Mereka ingat bahwa dari awal hingga akhir, aku selalu menjadi orang yang memberikan tugas kepada mereka, selalu memperingatkan mereka untuk menyelidiki, tetapi tidak pernah membiarkan diri mereka sendiri dalam bahaya. Jika dipikir-pikir, itu tidak lain adalah petunjuk. Orang yang mereka cari sebenarnya adalah aku. Karena, aku tidak akan pernah menempatkan murid kesayanganku dalam bahaya. Namun, mereka masih tidak mengerti mengapa guru mereka melakukan itu. Keempatnya segera berlari mencariku untuk meminta jawaban. Namun, ketika mereka tiba di kamarku, aku tidak ada di sana. Masih bingung, mereka menemukan bahwa Victor telah kembali ke istana. Keempatnya memutuskan untuk menemui ayah mereka untuk menanyakan kebenaran. Namun, ketika dihadapkan, Victor tetap diam, tidak ingin melanggar janji masa lalu. Segera setelah suasana menjadi tegang, asisten Victor tiba-tiba datang dengan surat yang ditinggalkan olehku sendiri. Baru pada saat itulah Victor akhirnya angkat bicara, dan mulai menceritakan kepada keempat putranya kebenaran yang telah lama tersembunyi. Dia menceritakan bahwa di masa mudanya, dia sering menyelinap keluar kota untuk mengamati kehidupan sehari-hari rakyat. Dalam salah satu perjalanan seperti itu, dia kehilangan jam sakunya oleh seorang pencuri. Mengikuti jejak pengejaran, Victor bertemu dengan seorang anak laki-laki kecil yang kurus, dan itulah pertemuan takdir. Saya memerintahkan kedua anak itu untuk mengembalikan barang curian kepada Victor. Saya ingin Victor pulang, tetapi sebaliknya, dia mengikuti saya ke tempat penampungan anak-anak yatim piatu. Saya bertanggung jawab memimpin kelompok dan melarang mereka melakukan kejahatan. Melihat Victor kelaparan, saya memberinya sebuah apel. Tetapi Victor hanya menggigitnya sekali, lalu memberikannya kepada seorang gadis kecil di dekatnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Victor terus-menerus menyelinap keluar dari istana untuk membantu saya. Dia mengajari saya cara menghasilkan uang untuk merawat anak-anak. Menyaksikan kenyataan ini, Victor berjanji pada dirinya sendiri untuk mengubah negara ketika dia naik tahta. Saya perlahan menjadi satu-satunya teman Victor, dan satu-satunya orang yang bisa dia curhati. Saat itu, festival panen semakin dekat dan karena ingin membantu, Victor memberikan jam saku emas kesayangannya kepada saya untuk ditukar dengan sebotol anggur murah sebagai cara untuk memberi saya uang untuk merawat anak-anak yatim piatu di bawah perlindungannya. Beberapa hari kemudian, istana tiba-tiba menyadari bahwa Victor telah menghilang. Seluruh istana panik dan segera menganggap bahwa calon raja telah diculik, dan segera mengerahkan tentara kemana-mana untuk mencarinya.
Sementara itu, Victor dan saya tanpa sengaja ditemukan. Para prajurit ketika melihat mereka salah paham dan menganggap saya sebagai penculik, sehingga mereka mengejar kami. Dalam pengejaran itu, jam saku emas Victor jatuh ke tanah. Pemandangan itu semakin memperkuat keyakinan para prajurit bahwa saya adalah pelaku penculikan pangeran. Mereka semua mencabut senjata mereka, melepaskan tembakan peringatan untuk memaksa saya berhenti. Namun, tepat pada saat yang berbahaya itu, Victor melesat ke depan, menggunakan tubuhnya untuk melindungi saya. Terdesak ke dalam situasi hukuman kolektif, para prajurit, yang enggan memikul tanggung jawab, mengarang cerita bahwa aku menggunakan Victor sebagai tameng hidup untuk melarikan diri. Fitnah itu membangkitkan amarahku, dan aku melawan dengan ganas. Hanya ketika Victor berteriak keras, aku akhirnya ragu-ragu. Dan segera setelah itu, aku diikat dan diseret ke penjara. Selama hari-hari di penjara, aku tidak menyimpan dendam atau mencoba membela diri. Aku hanya berdoa dalam hati, berharap Victor kembali ke istana dengan selamat dan damai. Kemudian, ketika Victor pulih, dia secara pribadi datang ke penjara untuk membebaskanku. Ketika kebenaran terungkap, Victor menjelaskan segalanya kepada ayahnya, dan aku sepenuhnya dibebaskan. Setahun kemudian, setelah Victor resmi naik tahta, sebagai tanda terima kasih, dia mendirikan sebuah gereja tempat aku bisa mengajar. Dari seorang anak yatim piatu yang buta huruf, aku tumbuh menjadi seorang guru yang dihormati, dikagumi oleh semua orang seperti sekarang. Namun, di antara Victor dan aku ada perjanjian rahasia. Mereka memutuskan untuk tidak pernah mengungkapkan kebenaran tahun itu, karena mereka tahu itu hanya akan menimbulkan kontroversi yang tidak perlu, dan jika hari kebenaran harus terungkap, aku akan meninggalkan istana. Sekarang, saat itu telah tiba. Aku diam-diam meninggalkan istana dan mengundurkan diri sebagai tutor kerajaan. Aku tidak ingin rakyat tahu bahwa calon pangeran kerajaan diajar oleh mantan narapidana. Itulah sebabnya aku memilih untuk pergi, untuk menjaga kehormatan kerajaan dan juga diriku sendiri. Besok akan menjadi pelajaran terakhir. Oleh karena itu, Victor telah menginstruksikan putra-putranya untuk bersiap dengan baik. Malam itu, keempat pangeran gelisah, tidak bisa tidur. Keesokan paginya, mereka semua pergi ke kelas tempat aku menunggu. Ketika bertemu denganku, keempatnya menceritakan bahwa Victor telah menjelaskan kesalahpahaman lama. Namun, aku tidak ingin mereka melihat masalah sepenuhnya dari sudut pandang emosional. Saya mengingatkan mereka dengan tegas untuk mencoba menempatkan diri mereka pada posisi seorang raja, dan mempertimbangkan, jika benar-benar ada seorang penjahat menyusup ke istana, apa yang akan mereka lakukan. Dengarkan. Sampai di sini, El adalah orang pertama yang menjawab. Tanpa ragu, ia langsung mengatakan, pasti akan mengusir penjahat itu. Saya mengangguk kecil, lalu menjelaskan lebih lanjut bahwa, tujuan saya mengambil peran sebagai guru adalah untuk melatih keempatnya menjadi raja yang layak. Seorang raja sejati tidak boleh pernah membiarkan emosi mengalahkan akal sehat saat mengambil keputusan. Setelah itu, saya berbalik untuk menilai mereka satu persatu. Dengan Leonhard, saya mengakui bahwa meskipun kadang-kadang ia bodoh, kekuatannya terletak pada kemampuannya menyadari kekurangannya sendiri. Selain itu, Leonhard memiliki imajinasi dan kemampuan khusus, sifat-sifat yang akan membantunya menjadi raja yang baik di masa depan. Untuk El, saya mengatakan ia rendah hati, memperlakukan semua orang setara, dan selalu tahu cara mendengarkan. Jika suatu hari El naik tahta, negara itu akan menjadi tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengalami diskriminasi atau prasangka. Selanjutnya adalah Bruno, seorang yang berpengetahuan luas, tidak pernah lalai belajar, dan dapat menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain dengan kemampuan penilaian dan pengambilan keputusan yang tepat. Ketika menjadi raja, ia akan membawa negara yang adil. Terakhir adalah Kai, seorang yang berhati mulia, dan memiliki kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Jika menjadi raja, ia akan menggunakan kekuatan itu untuk membawa kedamaian bagi semua orang. Dan dengan demikian, pelajaran terakhir pun usai. Sore harinya, saya resmi meninggalkan istana. Menjelang malam, Victor masuk ke kamar untuk menemui keempat putranya. Ia langsung menyadari bahwa masing-masing dari mereka membawa suasana hati yang berat, tidak ada yang senang dengan kepergian guru mereka. Victor menghela napas kecil, lalu mengumumkan bahwa seorang guru baru, yang direkomendasikan oleh Pangeran Rosenberg, akan segera datang menggantikan saya. Ia hanya berharap keempat pangeran dapat beradaptasi dengan yang baru, dan melanjutkan pelajaran mereka. Namun, keempatnya langsung menolak. Di mata mereka, selain saya, tidak ada seorang pun yang layak untuk peran itu. Oleh karena itu, ketika mengetahui bahwa Dewan belum membuat keputusan akhir mengenai penunjukan itu, mereka bersama-sama berdiskusi dan bertekad untuk menyampaikan pendapat mereka di hadapan Dewan. Tujuan mereka bukan hanya untuk melindungi saya, tetapi juga untuk membuktikan bahwa saya benar-benar pilihan yang tepat untuk posisi tutor kerajaan. Mereka memahami betul bahwa seorang tutor kerajaan bukan hanya sekadar pengajar huruf dan pengetahuan, tetapi juga seorang pembimbing bagi para pangeran untuk tumbuh selangkah demi selangkah, layak menduduki tahta. Oleh karena itu,
Jika keempatnya dapat membuktikan di hadapan dewan bahwa mereka telah benar-benar berubah, dewasa, dan berkembang di bawah bimbingan saya, maka dewan harus mengakuinya dan setuju agar saya tetap tinggal. Mereka bersama-sama menyiapkan presentasi yang cukup persuasif untuk mendapatkan dukungan dewan. Victor pun senang melihat putra-putranya berusaha keras seperti itu. Sementara itu, saya sudah kembali ke gereja. Victor datang menemui saya, menyapa dan memberitahu bahwa akan ada pertemuan sore ini untuk memilih tutor baru, dan bahwa keempat pangeran sedang merencanakan sesuatu. Saya ingin Victor menghentikan mereka agar mereka tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Namun, Victor menolak, mengatakan bahwa jika saya mau, saya bisa menghadiri pertemuan itu dan melihat sendiri. Pada saat itulah, Pangeran Rosenberg bangkit dan mencalonkan kandidat lain untuk posisi tutor. Orang itu dengan cepat mendapat dukungan dari banyak anggota dewan, dan mereka bahkan mempertimbangkan untuk melantiknya saat itu juga. Namun, secara tak terduga, keempat pangeran muncul. Menurut hukum, mereka tidak memiliki hak untuk mencalonkan guru secara langsung, mereka hanya dapat merekomendasikan seseorang. Keputusan akhir tetap berada di tangan dewan. Meskipun begitu, mereka tetap teguh menyampaikan keinginan mereka. Mereka ingin saya kembali. Pangeran Rosenberg segera membalas, mengungkap masa lalu saya yang kelam, dengan mengatakan bahwa saya pernah menjadi seorang penjahat, dan bahkan menunjukkan bahwa saya tidak memiliki kualifikasi resmi. Hal ini justru semakin menambah ketidakpuasan banyak anggota dewan. Namun, keempat pangeran tidak goyah. Satu persatu, mereka membantah menegaskan bahwa setiap orang memiliki kesalahan di masa lalu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka bangkit dan berubah. Mereka menekankan bahwa kali ini mereka tidak lagi berpikir seperti anak-anak naif, melainkan sebagai pewaris tahta. Itulah sebabnya mereka tidak ingin keputusan yang salah hari ini menimbulkan konsekuensi serius bagi kerajaan di masa depan. Pada akhirnya, keempatnya mengulangi pelajaran terakhir saya, bahwa seorang raja tidak boleh membiarkan emosi mengalahkan akal sehat, dan harus selalu berusaha membangun negara yang kuat. Mereka menyatakan bahwa hanya karena saya, mereka benar-benar memahami dan menyadari hal ini, dan hanya saya yang memenuhi syarat untuk membimbing mereka di jalan yang benar, untuk menjadi raja yang layak. Pidato mereka dipuji dan disambut tepuk tangan meriah oleh Pangeran Mahkota. Dari atas, saya mendengar setiap kata dari keempat pangeran, dan saya tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu. Semua yang telah saya tanam selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Keempat murid yang pernah lugu, kini dapat berdiri di hadapan dewan dan berbicara dengan aura pewaris yang sesungguhnya. Saat sidang diistirahatkan sementara, Victor keluar dan secara tak terduga bertemu dengan putra sulungnya bersama dengan Count Rosenberg. Pangeran Mahkota tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya saat mengetahui betapa cepatnya saudaranya telah dewasa. Tepat pada saat itu, Victor dipanggil kembali untuk mengikuti pemungutan suara. Sebelum pergi, Pangeran Mahkota berbicara terus terang, melarang Count Rosenberg untuk campur tangan lebih lanjut. Dia ingin bersaing secara adil dengan saudara-saudaranya, tanpa mengandalkan konspirasi Count Rosenberg. Keesokan harinya, keputusan akhir diumumkan. Para tutor kerajaan memasuki ruang kelas yang akrab. Ketika mereka melihat itu adalah saya, keempat pangeran segera berdiri, wajah mereka berseri-seri, dan bersorak untuk menyambut saya. Mereka sangat gembira bisa menyambut guru mereka.